Saudara-saudara yang terkasih, pada kesempatan ini saya akan mengkatekisekan salah satu sakramen dalam Gereja Katolik, sakramen baptis. Sakramen baptis adalah pintu gerbang menuju kehidupan iman Kristiani. Sebagai sakramen pertama, baptis menjadi dasar bagi semua sakramen lainnya dalam Gereja Katolik. Melalui baptis, seseorang dipersiapkan untuk menerima sakramen-sakramen lain seperti Ekaristi dan penguatan, yang memperdalam hubungan mereka dengan Kristus dan komunikasi gereja. Baptis juga menegaskan panggilan setiap orang untuk hidup dalam rahmat Allah dan menjadi bagian aktif dalam tubuh Kristus. Melalui sakramen ini, seseorang dibebaskan dari dosa asal dan dosa-dosa pribadi. Dilahirkan kembali oleh air dan Roh Kudus dan diangkat menjadi anak Allah. Baptis juga menandai penerimaan seseorang ke dalam gereja, tubuh Kristus yang merupakan keluarga Allah di dunia. Dalam Matius bab 28 ayat 19-20, Yesus sendiri memberikan perintah untuk membaptis. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ayat ini menegaskan bahwa baptis bukan hanya sebuah ritus, tetapi juga panggilan untuk hidup dalam iman dan kasih Allah. Maka, sakramen baptis sangatlah mendalam. Dalam Katekismus Gereja Katolik atau KGK 1213, baptis dijelaskan sebagai sakramen yang menjadi dasar seluruh kehidupan Kristiani, pintu masuk menuju sakramen-sakramen lainnya, dan jalan masuk menuju kehidupan dalam Roh Kudus. Pertama, melalui air baptis, kita disucikan dan dihidupkan kembali. Air menjadi simbol kehidupan baru, di mana dosa-dosa kita dibasuh, dan kita dipersatukan dengan kematian serta kebangkitan Kristus. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari, seperti air yang membersihkan tubuh kita dari kotoran, baptis membersihkan jiwa kita dari dosa. Hal ini mengingatkan kita akan kasih Allah yang tanpa syarat, yang selalu memberi kesempatan baru kepada kita. Yang kedua, pengurapan dengan minyak krisma, menegaskan bahwa kita diutus untuk menjadi imam, nabi, dan raja seperti Kristus. Sebagai contoh, seorang yang dibaptis dipanggil untuk berdoa bagi sesama, menyampaikan kebenaran, dan melayani dengan rendah hati, baik dalam keluarga, komunitas, maupun masyarakat. Yang ketiga, lilin baptis melambangkan terang Kristus yang harus kita bawa ke dunia dalam kehidupan sehari-hari. Ini berarti kita dipanggil untuk menjadi terang di tempat kerja, sekolah, atau lingkungan sekitar dengan menunjukkan kasih, kejujuran, dan perhatian kepada sesama. Persiapan untuk menerima sakramen baptis juga menjadi momen penting bagi umat untuk merenungkan panggilan mereka sebagai anak Allah. Proses katekumen dirancang untuk membantu calon penerimaan baptis mempersiapkan diri secara rohani melalui doa, pengajaran iman, dan pendalaman kitab suci. Secara praktis, katekumen juga memberikan pembekalan tentang bagaimana menjalani kehidupan sebagai murid Kristus, seperti terlibat dalam pelayanan sosial atau membangun kebiasaan hidup doa yang teratur. Dengan demikian, katekumen tidak hanya menjadi masa persiapan, tetapi juga awal perjalanan iman yang lebih bermakna bagi yang dewasa. Proses katekumen memberikan kesempatan untuk memahami iman Katolik secara mendalam dan membangun hubungan yang erat dengan Kristus. Bagi anak-anak, peran orang tua dan wali baptis sangat penting dalam mendampingi dan menanamkan nilai-nilai Kristiani. Contohnya, orang tua dapat memberikan teladan dengan menjalani hidup doa yang teratur,
mengikuti misa secara rutin, dan menunjukkan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami makna sakramen baptis secara mendalam, umat diharapkan semakin yakin akan kasih dan rencana Allah dalam hidup mereka. Perjalanan iman ini tidak dapat dilakukan sendirian. Komunitas gereja memainkan peran penting dalam mendukung dan membimbing umat setelah menerima baptis. Melalui komunitas, umat dapat bertumbuh dalam iman melalui kebersamaan dalam doa, perayaan Ekaristi, dan pelayanan sosial. Hal ini mencerminkan panggilan gereja sebagai tubuh Kristus yang saling menopang dalam memberikan kesaksian iman kepada dunia. Baptis adalah awal dari perjalanan iman, tetapi perjalanan ini tidak berhenti di sana. Kita dipanggil untuk terus bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih, serta menjadi saksi Kristus di dunia. Oleh karena itu, marilah kita menjalani hidup kita dengan setia kepada panggilan sebagai anak Allah, selalu mengandalkan rahmat-Nya dan membawa terang Kristus kepada semua orang di sekitar kita.